adalah Ki B yang ada di ujung tiang dan Ki S yang berada di sepanjang selimut tiang, kan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ya, tiang ini itu menerima gaya tarik? Bagaimana kalau tiang ini menerima gaya tarik? Saya sebut sebagai T. Gitu. Nah, ada yang tahu nggak? Kalau tiang ini menerima gaya tarik, apa yang kalau dia menerima gaya tarik, kira-kira Ki B ada nggak? Kira-kira Ki B berperan nggak? Atau muncul nggak kalau tiang ini menerima gaya tarik? Nah, silakan dijawab. Ada nggak Ki B? Tidak ada, Pak. Kenapa tidak ada? Kenapa Ki B tidak ada? Anda bisa jelaskan? Ya, Ki B ini tidak ada karena tentunya Ki B ini akan muncul kalau dia itu menerima gaya tekan ya. Nah, karena kalau ditekan dia ini akan menekan tanah di penampang ini. Tapi kalau misalkan ditarik, nggak akan muncul Ki B. Ya. Nah, tapi yang akan muncul apa? Ki S. Gitu. Oke. Kan gitu ya. Jadi kalian bisa tahu bahwa Ki ultimate atau daya dukung tiang dalam menahan beban tekan ya itu adalah Ki B plus Ki S ya. Tapi kalau misalkan beban tarik, Ki ultimate-nya hanya Ki S. Oke. Nah, jadi bisa kalian lihat ya, kalian simpulkan bahwa nilai daya dukung tiang ini kalau menerima gaya tarik itu akan lebih kecil dibandingkan dengan kalau dia menerima beban tekan. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk memperbesar daya dukung tiang kalau kalau menerima gaya tarik? Bagaimana? Nah, ada cara bahwa tiang itu kita buat seperti ini. Nah, jadi bawahnya ya, itu kita perlebar. Bawahnya kita perlebar. Ya. Nah, kalau bawahnya kita perlebar, kalau ini kita tarik, nah, QS-nya makin besar nggak? Atau sama? Coba kalian perhatikan baik-baik. QS-nya besar, apa lebih besar atau sama? Kalau kita buat bawahnya itu diperbesar. Sama, Pak. Kalau QS. Sama? Iya. Oh, berarti nggak ada gunanya dong ya kita buat perbesar gini ya?
Nah, sekarang kita lihat coba. Kalau yang sebelah kiri, ya, yang tidak perbesar, kalau tiang ini ditarik ke atas, tentunya bidang geser antara tiang dengan tanah adanya di mana? Adanya di sini kan ya, selimut tiangnya sepanjang ini kan. Ya, makanya kita bilang QS-nya adalah bekerja di selimut tiang. Oke. Nah, sekarang kalau kita perbesar tiangnya ini, QS-nya bekerja di mana? Apakah QS-nya ini masih bekerja di sini? Nih. Atau bagaimana? Ya, begini. Kalau begini, ya tentunya mungkin kalian berasumsi sama ya. Gitu. Tapi coba kalian bayangkan, kalau tiang ini ditarik ke atas, ya, ditarik ke atas, kalau tanpa tiang, tanpa pelebaran di bawah, bidang gesernya adalah di selimut tiang nih yang merah. Tapi kalau misalkan kita perbesar ini, bidang gesernya adanya di mana? Yang pasti bukan lagi di sini ya, tapi adalah di mana? Ya, nah, bidang gesernya di sini dong. Ya. Bisa bayangin nggak? Jadi tanah ini akan terangkat ke atas begini ya. Itu. Berarti QS-nya itu adanya di sini. Ya. Bisa diterima nggak? Jadi QS itu bukan di sini. Ya. Itu. Jadi QS-nya bukannya di selimut tiang ya, tapi QS itu adanya di sini ya, dari ke atas, sehingga QS-nya ada di sini. Nah, kalau kalian lihat begini berarti baru terlihat jelas ya bahwa kalau ini kita sebut sebagai QS1, ini QS2, mana yang lebih besar? QS1 atau QS2? Tentunya QS2 ya, karena rumusnya adalah QS itu adalah Fs kali AS. Kan gitu ya? Ini juga QS sama dengan Fs kali AS. Nah, cuma di sini adalah AS-nya, luas selimut tiangnya adalah apa? Keliling tiang, ya, keliling tiangnya adalah ini, ya, keliling tiang ini kan B, ya. Nah, kalau ini sebagai B1, ya. Nah, kalau ini adalah itu. Keliling adalah apa? PB kali tingginya kali D, kan gitu ya. Tapi ini B-nya adalah B1. Nah, kalau di sini AS-nya adalah B2. Itu. B2. Jadi ini adalah Pi kali B2 kali T ininya. Jadilah selimutnya. Sehingga B2 ini lebih tinggi dibandingkan dengan B1. Nah, jadi bisa kalian lihat bahwa kalau kita mau memperoleh daya dukung tiang tarik yang lebih besar, kita harus perbesar ini bawahnya. Makanya dikembangkanlah, nah, kalau kalian lihat jenis-jenis tiang ya, itu ada yang namanya tiang Frankie. Gitu. Ya, di mana tiang Frankie ini ya, kalau kalian lihat ya, silakan baca di bukunya ya, ini ada ininya. Ada apa? Pelebarannya di bawah, ini yang kita sebut sebagai B ya.
B2-nya. Kalau ini adalah sebagai B1. Begitu. Oke ya. Nah, jadi kalian lihat ya bahwa untuk menerima tiang tarik ya, itu kita bisa membuat yang namanya enlarged pile. Enlarged pile itu adalah yang enlarged base pile ya, yang base-nya, ujung tiangnya itu diperbesar ya, misalnya tiang Frankie ya, atas ada lagi bump pile ya, kalian bisa lihat ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk itu, untuk dia kalau menerima beban tarik ya kan, itu akan lebih besar. Nah, sekarang kalau kita menerima beban, jadi kalau beban, nah, sekarang balik lagi, apakah yang enlarged base pile ini bisa menerima beban tekan? Ya bisa, ya. Nah, bisanya gimana? Nah, mekanismenya kalau dia menerima beban tekan, kembali QS-nya itu bekerjanya adalah di sini, gitu, ya kan? Ya, jadi QS-nya ini dipengaruhi fungsi sebagai dari B1, gitu. Ya. Nah, kalau QB-nya, nah di sini, nah, QB-nya ini adalah itu. QB-nya ini adalah fungsi dari B2, jadi dipengaruhi oleh B2. Jadi lihat bahwa enlarged base file ini dia memberikan daya dukung yang lebih besar ketimbang yang tidak di enlarged base-nya, baik untuk menerima beban tekan maupun menerima beban tarik. Oke ya. Nah, jadi itu yang ingin sebagai tambahannya di tiang individu, bahwa tiang individu itu bisa menerima setiap tiang ya, itu bisa kemungkinan menerima beban tarik dan juga beban tekan. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok tiang. Oke. Nah, kelompok tiang ya. Kita contoh, nah, kelompok tiang nih. Ya. Jadi kalau kita punya kelompok tiang begini ya, kemudian kita ada beberapa tiangnya, misalkan gini. Anggap aja di sini ada posisi tiangnya begini, kalau tampak atasnya adalah tiang itu begini, misalkan. Ya, misalkan tiang itu ini dia, nah, tiang ya, kemudian di sini ada tiang begini ya. Jadi kita punya tiang ini ada berapa nih? 4 kali 3 ya, ada 12 tiang. Oke. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah, misalkan pada kelompok tiang ini bekerja di titik pusatnya ini, nah di sini nih, nah, di sini ya. Nah, ini asnya ya. Di sini bekerja gaya, nah, kan saya bilang ya, kita kan menyalurkan beban dari tumpuan. Nah, tumpuan itu kan bisa berupa ada sigma V kan, ya itu. Di sini akan bekerja juga
sigma H, dan juga ada sigma momen. Nah, kalian bisa lihat ya, dengan kondisi di sini berarti apa? Kalau saya sebut ini tiang 1, ini tiang 2, ini tiang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Nah, berarti ini adalah yang paling kiri ini adalah tiang 1, tiang 5, dan tiang 9. Kan gitu ya. Ini adalah tiang 2, tiang 6, dan tiang 10. Yang ini tiang 3, tiang 7, dan tiang 11. Yang ini adalah tiang 4, 8, dan 12. Oke. Nah, kalian bisa lihat akibat sigma V, ya, itu tiang mana? Tiang yang sebelah kiri dari garis sumbu Y, ya, dan yang sebelah kanan itu semua tiang akan menerima beban tarik, ya kan? Beban tekan. Oke? Karena dia bebannya adalah beban vertikal yang terletak di titik pusat kelompok tiang ini. Kan gitu ya? Nah, kemudian kalau yang sigma momen, nah, kalian sigma momen ini kalian bisa lihat bahwa tiang-tiang yang di sebelah kiri dari sumbu Y itu akan tertekan. Tapi tiang-tiang yang di sebelah kanan, yaitu tiang 3, 7, 11, 4, 8, 12, itu akan tertarik. Nah, begitu ya. Jadi artinya bahwa tergantung dari arah momen ini, setiap tiang ini akan menerima beban tekan atau beban tarik. Nah, makanya tadi saya jelaskan bagaimana menghitung daya dukung vertikal tiang, ya, terhadap beban tekan dan beban tarik, ya, karena bisa jadi kemungkinannya dia bisa menerima tekan atau bisa menerima tarik, ya kan, atau bisa menerima dua-duanya dalam kondisi yang berbeda, yaitu. Oke. Nah, anggap saja kondisi seperti ini, ya. Ini saya baru bicara 2 dimensi, ya. Bagaimana kalau 3 dimensi? Artinya, ya, di sini ada sigma H, kemudian di sini ada sigma momen, ini adalah sigma momennya itu, ini dia sigma momen. Nah, gini ya. Ini sigma momen Y saya nyebutnya. Sigma momen Y itu adalah sigma momen yang berputar terhadap sumbu Y. Nah, gitu. Ya. Tapi ada juga yang berputar. Nah, kalau kita lihat dari 2 dimensi, ya, ini baru 1 dimensi terhadap sumbu Y. Kalau saya lihat lagi dari 2 dimensi, misalkan di sini ada momen lagi arah yang berputar terhadap sumbu X, yang kita sebut adalah sigma momen X. Ya, nah seperti ini. Ya, jadi kemungkinannya fondasi tiang ini akan menerima beban seperti ini. Ada sigma V, kemudian ada sigma momen X dan sigma momen Y, ya, dan juga sigma H, ya. Nah, kalau sigma H itu pengaruhnya nanti kita akan bahas dia ke daya dukung vertikal, daya dukung horizontal tiang. Nah, sekarang kita bicara dulu daya dukung vertikal tiang, di mana daya dukung vertikal tiang itu berarti, ya, beban vertikalnya berasal dari sigma V dan sigma momen. Apakah itu sigma momen X maupun sigma momen Y. Ya, itu dijumlahkan. Nah, sekarang saya tanya lagi, ya. Kalau
kondisi arah bebannya seperti itu, saya mau tanya, tiang nomor berapa yang menerima beban tekan yang terbesar? Silakan. Ada yang tahu? Tiang nomor berapa? Di mana dia? Nih. Ya, silakan. Tiang nomor berapa yang menerima gaya tekan yang terbesar? Ayo. Ada yang tahu? Halo. Coba kalian lihat gambarnya. Masa nggak ada yang tahu? Jadi dia tiang yang mana yang menerima gaya tekan paling besar? Ayo saya tanya dulu nih. Dari gambar yang tadi, kira-kira ayo siapa yang bisa jawab? Nomor 6 bukan, Pak? Nomor 6. Iya, Pak. Nomor 6. Nomor 6 itu adanya di tengah. Nah, sekarang apa supaya kalian ini satu persatu dulu deh. Kalau sigma momen X-nya atau gini. Kalau akibat sigma V, hanya sigma V, beban tekan yang bekerja pada setiap tiang itu sama semua atau enggak? Sama semua enggak? Kalau sigma V, yang bekerja hanya sigma V misalkan. Sama, Pak. Enggak, sama Pak. Ini baru masuk saudara. Oh, udah. Sama kan ya? Nah, karena apa? Karena sigma V-nya ya, itu bekerjanya ya, itu kan di titik pusat dari tiang semuanya itu kan. Berarti setiap tiang menerima beban yang sama. Jadi berapa besarnya? Besarnya adalah sigma V dibagi N, jumlah tiangnya. Kan gitu ya? Jadi kalau tidak ada momen, kalau cuma ada sigma V, nah itu kan kemarin udah kalau nggak salah di pendahuluan sudah saya bahas juga. Kalau dia ada sigma V aja, ya berarti setiap tiang dari nomor 1 sampai nomor 12 itu menerima beban tekan sebesar sigma V dibagi N. Begitu ya. Nah, sekarang saya tambahkan. Sebentar. Halo.
Baik, nah sekarang bagaimana kalau ya sigma V nggak ada, yang ada sigma momen X, ya sigma momen maaf sigma momen Y. Ini saya share lagi. Kalau sigma momen Y, ya sigma momen Y itu sigma momen yang berputar terhadap sumbu Y, ya. Nah itu mana yang menerima beban tekan dan mana yang menerima beban tarik? Coba. Terlihat ya whiteboardnya? Jadi kalau dia adanya ini apa namanya? Hanya sigma momen Y, ya, sigma momen Y itu berputar terhadap sumbu Y. Yang menerima beban tekan tiang mana saja? Yang menerima beban tarik tiang mana saja? Ayo. Iya. Tiang yang mana? Nomor berapa? Iya, benar. Ya. Jadi tiang tekan atau tiang yang menerima beban tekan itu ada yang sebelah kiri. Jadi semua tiang yang sebelah kiri, taruh aja kali. Oke. Yang sebelah kiri itu semuanya akan menerima beban tekan. Yang 1, 2, 5, 6, 7, 10. Tapi kalau yang sebelah kanan ya itu menerima beban tarik. Jadi tiang-tiang nomor berapa tuh? 3, 7, 11 sama 4, 8, 12 itu menerima beban tarik. Oke. Saya lanjut pertanyaan saya. Yang menerima beban tekan lebih besar itu yang mana? Tadi katanya kan yang menerima beban tekan itulah 1, 2, 5, 6, 7, 10. Sekarang saya tanya lagi, kalau yang menerima beban tekannya paling besar itu yang mana? Kalau masih yang bekerjanya hanya sigma MY. Coba. Yang besarnya ya kalian bisa bayangkan, kira-kira ya yang besar itu yang menahan beban tekannya itu yang mana? Ayo, ada yang tahu nggak? Yang menerima beban tekan coba kalian bayangkan kira-kira yang terbebani yang lebih besar itu yang mana? Tiang yang mana ya? Kalau misalkan di situ ada momen yang ke arah kiri itu di antara tiang 1, 2, 5, 6, 7, 10 itu yang paling besar yang mana? Yang terbesar? Ayo cuma disuruh nebak kok ya. 159, Pak. 159. Oke, kenapa? Jaraknya lebih jauh. Oke, ya benar ya. Jadi jaraknya lebih jauh. Jadi 159. Yang menerima beban tarik yang terbesar? Jadinya kalau yang menerima beban tarik yang terbesar? 4812. Iya, kan gampang tuh ya, gitu. Jadi kalian tahu ya. Jadi kalau di situ bekerja sigma momen Y, momen yang berputar terhadap arah Y, ya, itu yang terbesar tertekan adalah tiang 157, sedangkan yang tertarik
atau yang menerima beban tarik terbesar itu 4812. Oke. Kalian bisa pikirkan bagaimana kalau dia hanya menerima sigma mx ya, yang arah yang pada sumbu yang berputar terhadap sumbu x ya. Itu. Oke, analog. Kalau yang menerima beban tekan yang terbesar di akibat sigma mx itu adalah yang mana? Beban tekannya yang terbesar adalah tentunya yang 1, 2, ya. Maaf. Nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Iya ya, oke. Nah, jadi udah paham ya. Jadi kalau sigma mx dia akan memberikan beban tekan terhadap 1, 2, 3, 4 dan dia akan memberikan beban tarik pada tiang 7, 10, 11, 12. Tapi karena 5, 6, 7, 8 itu adalah sejajar dengan sumbu atau berada pada sumbu X, dia tidak menerima kontribusi apa-apa dia akibat momen, ya. Yaitu jadi akibatnya adalah 0. Paham ya? Nah, tadi akibat sigma V, saya ulang lagi, akibat sigma V semua tiang itu terdistribusi merata bebannya, menerima beban tekan, ya. Sedangkan kalau sigma momen Y bekerja akan menimbulkan yang sebelah kiri sumbu Y akan tertekan, tiang sebelah kanan sumbu Y akan tertarik. Tapi kalau misalkan yang bekerja hanya sigma mx yang berputar terhadap sumbu X, ya, yang sebelah atas sumbu X akan tertekan, sebelah bawah sumbu X akan tertarik. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan, jika semuanya bekerja bersama-sama, sigma V, sigma mx, dan sigma my, pertanyaan saya adalah tiang mana yang memiliki atau yang menerima beban tekan yang terbesar? Yang nomor 1, Pak. Nomor 1. Kemudian yang tertarik? 12, Pak. 12. Nah, jadi kalau kita sudah bisa berpikir seperti ini, jadi yang harus kita ketahui hanya cukup, ya, berapa beban tekan yang diterima oleh tiang 1. Nah, dan berapa beban tarik yang diterima oleh tiang 12. Gitu ya. Jadi untuk perencanaan daya dukung tiang tunggal, ya kan, kita cukup melihat ini saja. Berapa V1, kan gitu ya. Berapa beban yang bekerja pada tiang 1, kan gini ya. Jadi artinya ini dia. Ya, jadi kita lihat gini. Kemudian berapa yang bekerja pada V12. Begitu ya. Nah, sekarang untuk menghitung untuk menghitung berapa besarnya V1, kan pertanyaannya adalah ini kan. Dan berapa besarnya V12, ya. Itu. Nah, kita bisa menghitungnya dari sini. Ya. Jadi V1 ya, itu kan terdiri dari sama dengan apa? V akibat sigma V, kan gitu ya. Ditambah
V akibat sigma MY, gitu kan? Ditambah V akibat sigma MX. Gitu. Tapi kalau saya mau menghitung V12, gitu ya, sama dengan berapa? V sigma V, ya, dikurang, ya kan, karena tertarik kan, sigma V ini kan tertekan, ya. Nah, kemudian dikurangin karena ada akibat sigma MY, juga dikurang sigma MX, gitu. Oke. Nah, di sini nilainya kan selalu positif. Berarti V1 itu tertekan. Tapi kalau nilai ini belum tentu ya. Nah, tadi kan secara logika aja ya kita katakan bahwa yang kemungkinan tertarik yang terbesar adalah ini 12. Ya. Tapi bisa jadi kan kalau nilai ininya besar, ininya relatif kecil-kecil, di sini masih positif ya. Nah, berarti masih tertekan. Nah, gitu. Ini juga tertekan. Nah, tapi di sini tertekannya maksimum. Benar? Ini tertekannya minimum. Ya, kalau masih nilainya adalah positif. Tapi kalau nilainya ini negatif, berarti dia akan ini definisinya adalah tertarik, gitu. Oke, paham ya? Nah, jadi begitu. Jadi kalau kita mau melihat tiang kelompok, kita cari dulu. Biasanya yang ujung-ujung ini tergantung daripada arah momennya. Ya. Itu. Nah, tapi apakah tiang 12 ini akan tertekan atau tertarik tergantung dari pengaruh beban yang bekerjanya, ya. Berapa besar sigma V, berapa besar sigma MY-nya, dan berapa besar sigma MX-nya. Nah, sekarang ya ini V akibat sigma V, ya, itu kan merata, berarti sigma V dibagi N. N adalah jumlah apa? Jumlah tiang. Gitu. Nah, sekarang sebentar. Ya. Ini penulisannya salah ya, saya ini juga ada V tapi akibat sigma MX, gitu ya. Itu benar. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa besarnya ini, ya, harus kita hitung nih. Ya, berapa besarnya ini dan berapa besarnya ini, ya. Nah, di sini ya kalian ada di buku kalian, saya kebetulan tidak bawa buku ya, itu saya ada ininya. Nah, jadi kalau kita melihat lagi, ya, itu, bahwa tiang kita ini saya ini kan ya, biar di sini ini bahwa atau saya pakai yang ini ya, saya ambil lagi
Itu nggak apa-apa deh, saya pakai ini, cuma bisa nggak saya pakai warna merah? Dari ininya warna merah nggak? Nah, tadi kita ada momen kita ada berapa nih ya? Tiangnya ada, tapi ada tiang gini ya. Kemudian di sini ada tiangnya, ini. Di sini ada tiang. Gitu ya. Ini kan posisi tiang kita nih. Nah, ini adalah sumbunya. Di sini adalah ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kalau misalkan akibat momen, ini kita gunakan rumus yang ini. Ya, artinya adalah misalkan yang V1 ini ya, itu adalah V1 sama dengan, nah, kita punya sigma sigma V ya, ini dia, mana dia? Ini dia. Nah, jadi V akibat sigma MY itu adalah ini dia. Ya. Ini dia. Ya. Kita bisa, karena sigma V kali EY ini ya, EY adalah eksentrisitas terhadap sumbu Y. Jadi kalau saya pakai gambar ini ya. Jadi kalian lihat di sini, kalau sigma momen Y ini berarti ya bisa saya gambarkan kondisinya adalah seperti ini. Nah, saya gambarkan lagi deh. Nah, ini. Ini ya. Ini X, ini Y ya. Kalau tadi sigma, saya gambarkannya bahwa sigma V itu berada di titik pusat ya, tapi di situ ditambah bekerja sigma MY. Nah, kasus ini ya, itu bisa saya gambarkan bahwa gambarnya seperti ini. Nah, sebentar. Kalau dia berputarnya ke sumbu ke kiri, berarti sigma V itu ada di sini. Ya, begitu. Di mana ini adalah EY. Begitu. Ya. Nah, berarti sigma MY sama dengan sigma V kali EY gitu. Ini kan rumus momen kali jarak kan, eksentrisitas kan. Kalau ada sigma V itu memiliki eksentrisitas dari suatu sumbu ya, berarti di sini akan bekerja momen. Sehingga momen itu besarnya sigma V kali EY. Oke. Gitu. Jadi kalau tadi diketahuinya adalah sigma MY, kita ketahui sigma V-nya, berarti EY bisa kita cari. EY sama dengan berarti sigma MY dibagi sigma V. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke sini, berarti sigma V diketahui ya. Sigma EY ini tadi berapa? Sigma MY dibagi sigma V kan gitu.
Nah, sekarang harus dilihat di sini. Sigma EY kuadrat ini adalah, ya, kalian hitung saja berapa jaraknya setiap tiang ini jaraknya berapa, kemudian ini jaraknya berapa terhadap ini, ya, ini adalah Y, ya. Sorry, kalau kita bicara sumbu MY ini, ya benar, ya, itu Y kuadrat. Y kuadrat adalah, ya, berarti kalau Y kuadrat, ya, itu adalah jarak Y-nya, maaf, bukannya yang ini, ya. Jadi kalau ini adalah X, ya, kalau ini adalah jarak Y, ya. Jadi setiap tiang ini, ya, jaraknya berapa terhadap sumbu X itu kita sebut Y, ya. Jadi sigma Y kuadrat ini adalah Y1, ini dia, Y1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat dan seterusnya sampai berapa, 12, ya. Jadi dicari Y-nya, ya, bisa dicari kan, karena jarak-jarak ini sudah kita tentukan dulu, ya, sehingga nanti dikali Y-nya. Kalau kita misalkan mau cari tiang yang nomor 1, berarti Y ini adalah jaraknya jaraknya terhadap ini dia, ya. Nah, jadi bisa kalian lihat, ya, Y-nya makin besar, N-nya makin besar. Nah, makanya tadi yang asumsi kita itu bahwa yang pojok-pojok nomor 1 dan 12 ini yang kemungkinan akan menerima beban yang terbesar. Begitu. Ya. Nah, analog, ya, kalau mau mencari ini, nih, kalau yang ini kan akibat momen terhadap sumbu X, ya. Kalau ini momen terhadap sumbu Y, ya. Jadi balik lagi kemari, ini adalah momen terjadi sigma momen Y, saya perjelas, adalah momen terhadap sumbu Y, dan sigma MX sama dengan momen terhadap sumbu X. Nah, ya, untuk menghitung V, ya, akibat sumbu, nah ini, ya, kalau di buku ini N, ya, jadi menghitung N akibat momen terhadap sumbu X, gunakan ini, ya, itu. Sedangkan untuk momen yang untuk N atau V, ya, akibat sumbu momen terhadap sumbu X itu rumus 5.30, ya. Cara carinya analog, ya. Kalian tinggal hitung aja tadi, balik lagi, ya. Sigma V diketahui, ya. Kemudian E-nya bisa dicari, sigma momen dibagi sigma V, X-nya adalah jaraknya, jarak sumbu X-nya, dan sigma X kuadrat adalah jarak masing-masing tiang, kita jumlahkan, ya, 12 tiang itu jarak X-nya berapa dikuadratkan, dijumlahkan, ini dia, nah, Y1, Y2, Y3, ya, semuanya. Itu bisa lihat di buku, ya, rumus 5.30 dan 5.31. Sehingga kalian bisa lihat, ini bisa dicari, ya, ini bisa dicari, ya, ini juga bisa dicari, sehingga nanti kita bisa menghitung V1 dan V12, ya. Nah, dari V1 dan V12 ini kita bandingkan dengan ini harus lebih besar dari, ya,
harus lebih harus lebih kecil dari P1. Ini kan beban yang bekerja harus lebih kecil, dan ini dengan dari Q apa? Ayo, dari Q apa? Nah, kita memiliki beberapa istilah Q. Apakah QSP? Apakah QAG? Apakah QPG? Ayo. Daya dukung apa? Izin satu tiang dalam kelompok. Nah, ini kan udah ini kan gaya yang bekerja pada satu tiang ya dalam kelompok. Berarti harus lebih kecil dari daya dukung satu tiang dalam kelompok. Yang mana? Daya dukung tiang satu kelompok itu adalah QAG. Ya. Itu. Nah, ini berarti ini harus lebih kecil dari QAG. Mana dia? Ya, nah, itu. Daya dukung izin satu tiang dalam kelompok. Nah, tapi ini adalah QAG-nya QAG tekan. Nah, yang tadi di awal saya bahas ya. Nah, kalau ini ya, kalau di sini ternyata tertekan ya, sebenarnya otomatis dengan ininya terpenuhi, ini akan terpenuhi karena ini pasti lebih kecil kan? Ya, makanya kan saya sebut minimum. Kalau maksimumnya aja udah terpenuhi, berarti minimumnya juga udah terpenuhi pastinya. Tapi oke. Sebagai kelengkapan ini juga harus lebih kecil dari QAG tekan. Oke. Tapi kalau di sini terjadi tarik, ternyata tiang 12 ini tertarik, maka ini harus lebih kecil dari QAG tarik gitu ya. Dimana QAG tarik itu yang tadi saya ini. Nah, QAG ini adalah sama dengan apa? Ya. Itu tidak lain QAG ini adalah ya. QAG ini adalah rumusnya apa? Di awal sudah saya sebutkan. QSP kali faktor efisiensi kelompok tiang. Ini juga sama, QSP kali E, kan gitu. Ya. Ini adalah QSP juga kali E, tapi QSP-nya QSP tarik ya. Nah, jadi saya selalu ini harus dipresisikan ya. Jadi ini pun sebenarnya biar lebih jelas ya, ini QSP-nya juga tekan. Jadi kalian harus aware ya, harus jelas apakah ini QSP-nya tekan atau QSP-nya tarik. Itu. Karena kita lihat di sini kan ya. Nah dia. Nih kan di sini ya. Nah, ini kan sebenarnya adalah Q ultimate ya kan. Yang akhirnya Q ultimate ini adalah QSP akan tergantung nih. Ya kan? Apakah kalian mau pakai apa? Dari Q ultimate ini kan dapat QSP ya. Gitu. Nah, di sini juga dapat QSP ntar. Nah, kalau di sini mana dia? Oh, ini dia, ya. Ini Q ultimate ini kan nanti QSP, ya. Tapi QSP ini sama dengan berapa Q ultimate ya kan? Nah, itu kan tergantung dari mau pakai data sondir atau data ini kan? Data saya tulis ya. QSP ini adalah udah kita pelajari kan, apakah mau sondir atau mau SPT gitu. Oke. Nah, jadi balik lagi sekarang sini ya. Nah, lihat ya ininya keterikatannya ya, hubungannya ya. Gitu. ISP tekan yaitu QSP tekan sama QSP tarik. Nah, sekarang terakhir adalah bagaimana membuat menghitung E ya. Nah, ini dia E.
yang kita sebut menghitung faktor efisiensi kelompok tiang, ya, kelompok tiang. Oke, atau E. Nah, saya sebelum lanjut ini, ya, saya mohon kita break dulu ya, 15 menit, ya, biar kita sholat asar dulu, ya. Silahkan, saya mohon izin kita break dulu ya, itu kita sholat dulu, ya.